Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini jelang malam tahun baru, saat ini kita telah terhubung oleh dua rekan jurnalis Garuda TV di dua lokasi, yaitu di Taman Impian Jaya Ancol dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke lokasi pertama terlebih dahulu, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, yang sudah ada rekan jurnalis Ali Zainal Alaidrus. Ali, bagaimana dengan situasi dan kondisi saat ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta? Harus sudah divaksin 2 dosis, sudah divaksin lengkap. Lalu melampirkan hasil tes negatif, rapid tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Sedangkan untuk usia 12 hingga 17 tahun, minimal sudah divaksin dosis pertama. Kemudian melampirkan hasil tes negatif antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Lalu untuk anak-anak usia 7 tahun ke bawah, maksud kami, harus melampirkan tes PCR 3 kali 24 jam dengan hasil tes negatif. Begitu pula PT Kereta Api Indonesia menyediakan layanan antigen dan PCR guna membantu penumpang melengkapi administrasinya. Dan sebelumnya kami telah mewawancarai Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus. Berikut liputannya. Terus ini ngapain? Selama maskapai disiapkan itu disiapkan. Kami PT Kereta Api Indonesia. Jalan Selatan lokomotif melintas langsung di tempat disiapkan. Baik pemirsa, adapun di Stasiun Pasar Senen ini disediakan layanan antigen dan PCR. Untuk tes antigen harganya Rp45.000, sedangkan untuk layanan PCR Rp195.000. Layanan ini dihadirkan oleh Stasiun Pasar Senen untuk membantu administrasi para penumpang, terutama untuk anak-anak yang diwajibkan untuk memiliki lampiran hasil negatif tes PCR. Demikian Indira, kembali ke studio. Ali, bagaimana lonjakan calon pengguna kereta api menjelang tahun baru dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Baik Indira, untuk lonjakan penumpang kereta api dibandingkan di tahun sebelumnya itu naik 38%. Untuk kereta perharinya secara nasional, untuk di tahun ini diberangkatkan 381 kereta per hari, sedangkan di tahun kemarin 276 kereta yang diberangkatkan. Kemudian untuk periode 17 hingga 31 Desember tahun ini, PT Kereta Api Indonesia sudah memberangkatkan 1,5 juta penumpang. Baik Indira. Lalu Ali, terkait layanan rapid test antigen yang disediakan oleh PT KAI, apakah calon pengguna kereta api lebih memilih untuk tes di luar atau di stasiun? Untuk layanan tes rapid antigen, para calon penumpang lebih dominan mayoritas tes di stasiun, dikarenakan tes antigen hanya bertahan 1 kali 24 jam. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia memberikan layanan di stasiun untuk mempermudah para calon penumpang dibandingkan harus tes di luar karena durasi waktu yang singkat. Ditambah untuk tes antigen itu sendiri tidak memakan waktu yang cukup lama, hanya 15 menit hasilnya sudah keluar. Baik Indira, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ali atas laporannya. Lalu kita akan beralih ke rekan saya Syamsu Amin yang saat ini sudah berada di Taman Impian Jaya Ancol. Syamsu, bagaimana situasi di Ancol saat ini jelang pergantian tahun baru?
Baik, selamat siang Indira dan juga pemirsa. Beberapa jam jelang pergantian tahun dari 2021 ke tahun 2022, situasi yang kami pantau sejak pagi hingga siang hari ini cukup ramai, penuh waktu kami wisatawan yang datang ke Ancol, Jakarta. Dan pemirsa, dapat kami laporkan pula bahwa tidak ada lonjakan wisatawan di kawasan Ancol, Jakarta ini. Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa ini terdapat 4.300 dari reservasi wisatawan yang akan datang ke Ancol. Namun baru per tanggal ataupun per pukul 10 pagi tadi, ini baru 2.000 pengunjung yang sudah datang ke Ancol. Dan pemirsa, guna menghindari terjadinya kerumunan, pihak pengelola Ancol Jakarta Utara ini menyiapkan tim Satgas COVID-19 dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, Polsek Pademangan untuk memberikan sosialisasi, juga ini berkeliling ke sekitar kawasan Ancol Jakarta Utara untuk memberikan sosialisasi agar tetap patuh protokol kesehatan dan tidak berkerumun meskipun dalam satu kelompok kunjungan seperti itu. Nah, protokol kesehatan sendiri yang harus diterapkan yaitu 3M, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan juga ini mencuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer yang dengan baik seperti itu. Dan Indira serta pemirsa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Humas dari Pantai Ancol Jakarta Utara ini, mulai hari ini 31 Desember 2021, 1 Januari dan 2 Januari 2022, pihak Ancol ini membuka Ancol atau jam operasional ini yang berubah karena untuk kegiatan olahraga dimulai pada pukul ataupun di sekitar pantai ini diperbolehkan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 14 atau ini berarti hingga pukul 2 siang. Namun untuk tempat rekreasi seperti Dufan, Ocean World, Samudra ini dibuka mulai pukul 9 hingga pukul 14 ataupun pada pukul 2 siang. Dan pemirsa, hal ini mengacu pada himbauan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga ini berdasarkan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 untuk menghindari tidak adanya kerumunan di malam pergantian tahun baru. Dan selengkapnya berikut kami hadirkan wawancara kami bersama pihak Humas Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Aryadi Eko Nugroho. Untuk tahun baru 2002 tahun ini, kita mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI bahwa Ancol diizinkan untuk membuka operasi wahana itu khusus di tanggal 31 Desember, 1 dan 2 Januari mulai pukul 6 hingga pukul 2 siang. Baik, untuk kawasan areal pantai itu kita sudah buka dari jam 6 pagi, bisa dikunjungi oleh pengunjung yang biasa melakukan olahraga. Kemudian areal pantai sendiri kita buka hingga pukul jam 2 siang. Dan untuk unit rekreasi yang ada di Ancol seperti Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudra, Sea World, Atlantis, Fauna Land, dan Gondola juga tetap beroperasi dengan jam operasional yang sama, itu mulai dari jam 9 pagi hingga jam 14.00. Selanjutnya, di hari Jumat 31 Desember 2021 per jam 10 tadi sudah ada sekitar 2.000 pengunjung yang masuk ke kawasan Ancol. Untuk yang reservasi di hari ini, hari Jumat ini sudah ada sekitar 4.300 yang melakukan reservasi. Baik Indira dan juga pemirsa, itu tadi cuplikan wawancara kami bersama dengan pihak pengelola ataupun Humas dari Pantai Ancol Jakarta. Dan kita kembali terlebih dahulu ke studio Indira. Baik Syamsu, dengan adanya pemberlakuan jam operasional baru, apakah membuat surut antusias masyarakat yang berkunjung ke Ancol? Baik Indira dan juga pemirsa, tadi kami sempat mewawancarai salah satu pengunjung di kawasan di Pantai Ancol Jakarta Utara. Ini mereka yang tadi kami berhasil mewawancarai, mereka tidak merasa keberatan ataupun masih antusias untuk mengunjungi kawasan Pantai Ancol Jakarta Utara meskipun jam operasionalnya di tanggal 31 Desember 2021 ini mulai pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa wawancara kami berikut, kami hadirkan seperti berikut ini. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk berkunjung ke Pantai Ancol? Sebenarnya karena sudah lama ya, selama pandemi kan memang hampir nggak pernah pergi kemana-mana ya, 2 tahun otomatis lah biasa sih ke luar kota, paling nggak ke Lembang atau kemana gitu. Tapi emang selama pandemi kita nggak bisa kemana-mana, dan kebetulan akhir tahun ini ya bikin kenang-kenangan, kita jalan pagi. Emang kita nih suka jalan pagi, kemarin juga ke Sentul. Nah kemarin juga kebetulan saya lihat acara TV, jalan pagi di Ancol kok enak bener, makanya saya bilang sama kawan-kawan kita jalan pagi ke Ancol lah ya.
alhamdulillah bisa Baik. sampean gitu. Tanggapan Bapak? Kalau saya sih mungkin kan kalau biasa kan siang tuh panas ya, kebetulan hari ini mah sejuk, nggak ada sampai siang sih. Iya. Karena kalau udah malam kredit juga kita juga menghindar lah, Baik. karena ada resiko juga. Gitu. Nggak biasa. Ada memori juga sih pagi-pagi kan ajak keluarga gitu. Jadi cuma saya adik sama istri ikut, kawan-kawan gitu. Baik. Senang sih, kayaknya enak juga gitu jalan di sini. Sekarang juga kalau bayar kan pakai elektronik sih baru tahu. Jadi kira mesti pesan dulu. Saya baru tahu juga gitu. Dulu masih bayar cash gitu kan, atau beli tiket Ya. pakai karcis lah, kayak voucher lah ya. Sekarang banyak nggak, tinggal kasih. Memang pandemi ini berubah segalanya ya. Ya, baik. QR gitu ya. Saya rasa nggak masalah itu ya, nggak masalah ya. Nah, karena emang suasananya beda sih ya di laut, tapi kalau pagi kan bersih lagi gitu ya. Bagus sih lah. Baik. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Syamsu, bagaimana dengan aturan yang diberlakukan oleh pihak Ancol? Apakah masih sama dengan sebelumnya? Baik Indira dan juga pemirsa, ini persyaratan untuk memasuki kawasan pantai ataupun rekreasi seperti Dufan, Ocean World ataupun Samudra di kawasan Ancol, Jakarta Utara masih sama dengan penerapan ataupun aturan sebelumnya. Seperti mengenai vaksinasi harus sudah di 2 dosis seperti itu, dan juga penumpang, maksud kami adalah wisatawan yang akan ke Ancol, Jakarta Utara ini diwajibkan untuk mengunduh ataupun mendownload terlebih dahulu aplikasi Peduli Lindungi untuk memindai dari QR Code yang disediakan di gerbang pintu barat, pintu timur, dan juga di gerbang utama memasuki kawasan Ancol, Jakarta. Dan Indira serta pemirsa, selain itu guna memastikan protokol kesehatan diterapkan di lokasi wisata ini, pihak pengelola Ancol sudah memperlakukan pengetatan yang mana pengunjung ini masih dibatasi 75%. Ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 serta dari himbauan pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meminimalisir tidak adanya kerumunan saat jelang malam pergantian tahun baru 2021 di Ancol. Dan selain itu, Indira dan juga pemirsa, aturan ganjil genap kendaraan juga ini masih diberlakukan di pintu masuk untuk menghindari terjadinya arus lalu lintas, kemacetan seperti itu, untuk menghindari kemacetan dari pintu masuk ataupun menghindari kepadatan di dalam wisata Ancol tersebut. Demikian Indira yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis Garuda TV. Selamat bertugas kembali dan tetap menjalankan protokol kesehatan.